healing, spiritual healing, bukan hanya physical healing. Kalau physical healing kita tuh ke Singapura kemana itu supaya, tapi suatu saat Anda perlu yang namanya spiritual healing. Diam di masjid, tafakur, kelihatan bahwa kebahagiaan itu ada di situ. Bukan hanya kekayaan tadi sama yang saat itu ya. Jadi sukses dan kekayaan. Sukses not only physical sukses tapi juga technology sukses. Jadi itu prinsip hidup saya. Dan alhamdulillah saya punya teman juga yang baik-baik dan saling membantu. Saya kira testimoni saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan ya, teruskan catatan. Nah, sekarang gini, tadi kan jumlah pasar daripada dia itu saya tanya naik terus. Gimana menghitungnya? Pertama adalah setiap 1 juta orang sehat, setiap 1 juta orang sehat ada 400 orang yang cuci darah. Oke. Lalu apa yang saya hitungkan di sini adalah saja Indonesia ada yang menulis 276 juta orang, ada yang menulisnya berapa, 282 miliar. Jadi penduduk Indonesia ada 282 juta orang, maka yang cuci darah lebih daripada 120.000 yang cuci darah. Nah, kalau andaikan Anda mau menghitung berapa besarnya pasar, ada 120.000 pasien cuci darah. Satu pasien akan melakukan cuci darah sebanyak 2 kali seminggu. Jadi 8 kali sebulan atau 104 kali setahun. Oke, silakan dihitung aja 120.000 kali 104 kali setiap kali cuci darahnya. Kalau misalkan tadi kan 1 juta, kalau saya cukup 890.000 lah ya, 890.000. Nanti dihitung jumlahnya berapa triliun, satu tahun market daripada cuci darah. Nah, lalu cuci darah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah hemodialisa, jadi pasien disedot darahnya keluar, lalu disaring, dimasukkan lagi darahnya. Tapi ada juga yang dari perut, namanya cuci perut, APD di oplos perutnya, lalu dimasukkan cairan 2,5 liter ke perut, ditutup, nanti setiap kali 4 jam dibuang, dimasukin lagi cairannya. Sudah masuk 4 jam dibuang lagi, sehari 4 kali. Jadi yang pertama namanya, tekniknya adalah hemodialisa, cuci darah pakai mesin. Yang kedua adalah cuci perut atau CAPD. Nah, kelemahannya kalau CAPD itu bahwa pasien-pasien seringkali mengalami infeksi karena kateternya dipegang-pegang kan, karena dipegang-pegang kotor, bengkak, akhirnya peritoneumnya rusak. Kalau saya sih tipe orang yang lebih setuju pada hemodialisa. Cuma hemodialisa tidak semua orang bisa dihemodialisa. Misalkan orang tua jantungnya darahnya disedot pada saat dia umur 80, bisa langsung bisa mati tuh. Ya, karena disedot pakai mesin. Ini harus dicuci pakai mesin. Oke. Ya. Nah, setiap 1 juta ada 400. Saya cuma mau menunjukkan saja, kalau andaikan ada yang mau berminat berinvestasi sambil beramal, harus pilih daerah. Sekarang kalau di Jakarta tuh bagusnya, misalkan Jakarta kan penduduknya banyak tuh, kira-kira 10 juta. Bagusnya, coba lihat mana lingkungannya. Terus. Nah ini Jakarta ya. Jakarta penduduknya ada berapa tuh? 10.679.951. Nah, jadi pasien cuci darah yang ada itu 4.271 orang di Jakarta.
Di Jakarta yang cuci darah ada 4.201 orang. Ya. Satu mesin cuci darah bisa dipakai buat 6 orang. Satu mesin cuci darah bisa dipakai buat 6 orang. Jadi kalau ada 4.271 ya, pokoknya per bulan bersama ini hitungannya nih A, B, C, D, E. Bentar ini pointernya. Jadi gini, misalkan saya punya satu mesin cuci darah, ya. Pada hari Senin pasien A sama B yang pakai, pagi A, sore B. Selasanya C sama D, lalu Rabunya E sama F. Nah nanti Kamisnya balik lagi tuh, A sama B, Jumatnya C sama D, Sabtunya E sama F. Jadi satu minggu, satu bulan, satu tahun yang pakai mesin itu cuma 6 orang itu. Ya, kalau ada 4.200 berapa tadi 71 orang, maka kira-kira di Jakarta itu ada harusnya maksimal mesin yang harus ada 4271 dibagi 6, kira-kira 700. Tuh, 4271 bagi 6, kira-kira 700. Nah sekarang begini, ini adalah daftar rumah sakit yang sudah punya mesin cuci darah. Ini pun belum lengkap, tapi kalau kita tulis semuanya ada 910 unit. Padahal marketnya harusnya berapa? 700. Berarti kalau buka di mana? Di Jakarta tidak menguntungkan. Ya. Tapi kalau di Depok gimana? Mungkin kita harus hitung itu. Ada dua atau tiga yang menyebabkan cuci darah. Pertama, diabetes, gula. Yang kedua, darah tinggi, asin. Yang ketiga, tukang mabok. Mabok ya. Jadi kalau begitu kita harus lihat nih, di mana kira-kira bagusnya buka klinik cuci darah. Yang pertama adalah gula. Di mana tuh? Jawa Tengah, misalkan Jogja, Solo, nah itu bagus. Gula. Yang suka manis ya, Pak? Oke. Yang asin, Depok, Bogor itu begitu. Yang mabok, wah, jadi kalau kita buka klinik di daerah sana tuh besar jumlah demandnya, karena itu tidak lagi angka diri setiap 1 juta 600 orang, ya sudah bilang 1 juta ada 600 ya. Jadi bapak dan ibu sekalian kalau berminat jangan bilang saya punya tanah atau punya ruko di Jakarta, udah jangan buka itu nanti tahu seperti. Jadi jangan dibilang Andreas sombong, enggak. Tapi Banyuwangi, nah tentang Banyuwangi saya cerita ya. Saya punya teman cantik dokter. Nah itu dia. Cantik dokter. HP-nya saya Pak. Kenal kira-kira 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Jadi nggak cantik lagi. 20 tahun yang lalu tiba-tiba, tapi waktu itu mau kerja sama saya batal karena mesin saya belum kerjasama dengan Askes. Nah, kira-kira 6 bulan yang lalu dia telepon sama saya, "Hey, kamu ada di mana?" "Di Jakarta." "Bisa ketemu?" "Itu jam 1 ya, jam 1 siang." Cantik ya. Jam 1 siang. Lalu bisa ketemu jam 3. Saya bilang ketemu bisa. Di mana? Di Hotel Kempinski. Hotel Kempinski. Terus kita ketemu. Padahal dia baru terbang dari Banyuwangi. Banyuwangi terbang ke Jakarta. Lalu apa yang terjadi di sana? Kita negosiasi setengah jam. Setengah jam saya dapat 130 mesin. Satu mesin 200 juta. Masuk lagi sana berarti Pak.
26M. Saya sampai ngomong ini mimpi apa nih? Negosiasi begini langsung setengah jam jadi. Nah itu ada rahasianya cuma satu kelas. Dari dulu itu yang 20 tahun yang lalu dia percaya sama saya. Pada saat negosiasi saat itu dalam 20 tahun. Tapi ini dilihat dari segi proyeknya. Nah, cuma apa yang terjadi di rumah sakit itu di Banyuwangi dan Jember, bahwa satu bulan mereka sudah masing-masing punya 2.200 treatment, 2.200 tindakan sebulan. Gede dong, ya. Dan mau ditambah sampai akhirnya jumlah mesin yang dia punya di 2 rumah sakit itu 130. Itu Banyuwangi. Jadi Banyuwangi bagus nggak? Bagus, karena sudah ada buktinya. Iya. Saya beli. Tebing tinggi bagus. Tebing tinggi bagus. Saya diajakin juga sama orang dari Padang, bukan di tebing tinggi. Cuma saya belum ada waktu ke sana. Itu bagus. Kenapa di tebing tinggi banyak yang makan dagingnya Pak? Ya, darah tinggi. Sekarang saya cerita sedikit tentang manajemennya, bagaimana kita bisa mempertahankan itu semua. Yang pertama yang harus kita miliki adalah orang yang unggul. Jadi penting sekali pada saat kita melakukan rekrutmen itu mencari orang yang tepat. Kita rumusnya gampang, pakai rumus cash. Biasanya kita bayar pakai uang cash kan, CASH. Tapi sekarang C-nya kita ganti dengan K. Dengan K, jadi KASH. Knowledge, attitude, skills, sama habits. Ya, oke. Yang tadi aja. Knowledge yang tadi. Nah itu. Knowledge, attitude, skills, sama habit. Jadi yang paling penting dari semuanya itu adalah kita berikan ngecek calon karyawan itu punya attitude yang baik. Caranya gimana? Dari wawancara, lalu kita pakai tes psikologi yang tepat. Saya punya orang-orang HRD yang tepat, saya bisa dapat orang yang bagus. Apabila orang itu knowledge-nya bagus, skills-nya bagus, habit-nya bagus, ternyata attitude-nya nggak bagus, kita langsung tolak. Tingkatnya begitu ya, kita mau tingkat waktu aja. Knowledge, attitude, skill, sama habit. Nanti kalau sudah masuk di kantor kami harus kembangkan orang itu menjadi 3. Orang itu harus punya watak yang bagus, ya. Yang kedua skills yang bagus, yang ketiga relasi yang bagus, relasi yang luas. Seperti tadi dokter tadi mencari saya, langsung saya bisa dapat order. Kenapa? Relationship kita bagus, kita dipercaya. Jadi kalau orang mau sukses ada 3 hal. Wataknya harus bagus, skillsnya harus bagus, relasinya juga harus bagus. Itu pegang ya. Lanjut. Nah, bagaimana strategi yang kita punyai? Kita nggak macam-macam punya strategi apa. Yang penting strateginya namanya A, B, C, D, E. Kalau ditanya strategi itu apa? Jalanin perusahaan ini A, B, C, D, E. A, akreditasi. Semua klinik saya harus terakreditasi oleh Depkes. B, branding development, branding merek. Ini yang dilakukan di sini sekarang ini saya sebenarnya sudah melakukan apa? Branding development. Saya panggil bapak dan ibu semua alumni ITB. Minimal kan bapak dan ibu semua bisa cerita dong, ya. Karena itu branding sedang dibuat, tapi nggak apa-apa lah, kita sama-sama satu kampus ya Pak, kita buka rahasia sih. Yang C, kredibilitas. Jadi kita harus melakukan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan itu semuanya pikir, ucap, dan dilakukan itu satu kesatuan. Sehingga kalau misalkan orang melihat, oh cuci di tempatnya
PT Masa Cipta Husada, dia percaya pasti bagus. Apalagi kalau cuci di tempat Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU di Hangzhou, percaya. Karena ikon itu, jargon itu penting sekali buat orang-orang yang sedang stadium 4 seperti ini. Yang G, digitalization. Percaya kan nanti 10 tahun yang akan datang bisnis kesehatan ini akan berubah menuju pola seperti digitalization. Karena itu kami sedang membuat yang sederhana, yaitu mencari availability daripada bed cuci darah lewat sistem yang kayak Traveloka. Jadi cari pilih mana bisa tahu tuh. Kalau kita masukkan semua data semua bisa dapat. Nah, itu kita sedang bikin programnya namanya HDpedia. HD itu Hemodelita Pedia. Digitalization. Yang kelima adalah entrepreneurship, dagang nih, bisa berdiri sendiri mandiri. Kami belajar ke sana karena kami mau membuat suatu program begini. Kita punya kerjasama sama Jepang. Jadi perusahaan saya punya joint venture sama Jepang. Nantinya akan mengembangkan klinik cuci darah lebih banyak. Yang kedua, training center lebih banyak. Bukan cuma di rumah sakit di kabupaten. Yang ketiga adalah membuka manufacturing plant. Manufacturing plantnya apa? Bikin cairan cuci darah, bikin disposable untuk cuci darah. Yang ketiga bikin mesin cuci darah. Jadi saya nanti suatu ketika mimpinya saya bisa punya manufacturing, di mana saya bisa merekrut alumni ITB untuk kerja di situ. Mesinnya nanti dipakai di seluruh Indonesia dengan brand Indonesia. Misalkan brandnya misalkan Masak, gitu kan? Ya, Masak. Dan mesin ini saya harapkan bisa juga diekspor. Jadi hal yang ini enterprise. Terus besok-besok dulu Banten pernah coba Banten kan bisa gitu nah, ini yang saya lihat ya. Ini yang saya tunjukkan bahwa ini klinik cuci darah bekerjasama dengan Lions Club. Lions Club. Tadi saya sebut bahwa kita punya kemampuan untuk desain dan gampang nggak bisa seperti ini. Kelihatannya orang bisa mau bilang gampang. Kalau menurut saya ini kan nggak ada urusan sehari-hari ya terus. Nah ini klinik cuci darah yang di Muslimat NU yang di Hangzhou. Ada gambar Gus Dur. Kenapa? Gus Dur yang meresmikan, Gus Dur yang cuci darah juga di situ. Oke, terus langsung. Nah ini dengan gereja Betani di Surabaya. Ya, bagus. Ya. Ayo lalu langsung. Nah ini RU HKBP Bali. Ya. Juga kita bukan Timika. Rumah sakit Timika. Tapi kalau dari semuanya itu ya ini lainnya agak tepat ini. Tapi yang saya mau tunjukkan bahwa kenapa ini bisa dibentuk semuanya karena pertama adalah kita bisa menemukan orang-orang yang tepat, orang-orang yang tepat, yang punya knowledge and skill habit yang baik. Yang kedua adalah kita punya relasi yang bagus dari mana? Dari barat sampai timur, dari Aceh sampai ke Timika. Aceh itu ada ceritanya khusus. Waktu Aceh belum punya klinik cuci darah di Zainal Abidin, saya ditemui hampir seminggu 3 kali sama dokter dari Aceh.
Saya nggak mau. Kenapa? Karena zaman itu ada zaman gam. Kalau ditembakin mestinya hancur. Tapi kebetulan kakak ipar saya itu kenal sama seorang jenderal dari Aceh, Pak Fahrul itu loh. Dan tanya, Pak, kalau nggak di dalam di Aceh gimana? Saya bilang, oh, nggak apa-apa, asal di dalam kota pada Aceh. Kalau di luar jangan. Jadi saya pasang di dalam rumah sakit Zainul Abidin 6 mesin. Setelah 6 bulan, tahu-tahu tsunami datang, habis semua. Tapi waktu itu saya masih kerja di perusahaan Jerman, habis. Waduh, saya kebetulan nih, pasti saya dipecat nih sama perusahaan saya. Ternyata bukan dipecat, tapi ditelepon kita mau nyumbang sebesar 5, waktu itu sekitar 4 miliar untuk Aceh. Lalu kita datang seminggu setelah tsunami itu, saya lihat ada kuburan massal begitu ya, saya lihat begitu. Terus 4 miliar itu dipakai untuk apa? Bangun gedung, untuk beli mesin, untuk training dan sebagainya. Dibangun kembali. Dan akhirnya saya baru tahu sekarang bahwa di Zainul Abidin itu sudah punya 60 mesin. Asal mulanya dari 6 yang hancur semua, dibangun lagi sekarang punya 60. Kalau 60 ada berapa treatment coba? 6 kali 8 kali 6 lebih sebulan 60 kan, 60 kali 50 sebulan kira-kira 3.000 ya, 3.000 treatment. Itu kalau 2 shift, kalau 3 shift berarti bisa 5.000 lebih. Ya saya cuma senang aja karena kita bisa berkontribusi bukan cuma dari ekonomi tapi juga menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan itu. Jadi dengan Aceh saya biasanya dekat sekali, begitu mendarat disambut sama profesornya, diajaki makan kopi apa tolong gitu. Tolong enak itu. Oke. Ya terus ya ini terus ada terus aja. Nah, rahasia daripada keberhasilan untuk menjalankan bisnis cuci darah ini adalah membuat pasien itu sehat. Dengan kasar kata-katanya adalah jangan pasien, kita harus membuat pasien itu tidak mati-mati. Betul nggak? Karena dia cuci darah seminggu 2 kali terus. Kalau kita bisa bikin sehat, pasiennya senang, keluarganya senang, betul nggak? Ya. Jadi kalau begitu supaya pasiennya sehat, maka para dokter kita, para perawat kita harus dibuat pinter. Nah, cara membuat pinternya gimana? Kita bikin training center yang bagus. Setuju nggak? Setuju ya? Kira-kira itu. Jadi bagaimana caranya supaya bisnisnya kita bisa sustain? Pastinya harus dibuat apa? Sehat, ya bagus. Kalau kasarnya kan sehat, ya sehat, harus dibuat sehat. Ya terus, nah. Saya Pak Agus, Pak Slamet. Kalau Pak Markus sekarang udah meninggal. Kenapa bisa akrab, bisa baik? Kita nggak pernah rapat RUPS di meja yang bersih, bagus gitu, enggak. Kita cuma di warung kopi ngobrol aja. Gimana nih? Jadi, karena kita mengutamakan 3 hal. Yang pertama, cuan. Kita mengutamakan adalah keuntungan. Buat pemegang saham semua harus untung. Kita kerjasama sama customer juga sama. Kita harus untung, customer juga harus untung. Yang kedua, cengli, masuk akal, jujur. Begitu saya tidak jujur, tidak dipercaya oleh Pak Agus, berantakan kita. Yang ketiga, cincai. Cincai itu artinya fleksibel, kurang sedikit oke lah, gitulah. Kurang sedikit oke nggak apa-apa, ya. Jadi harus ada 3C itu. Kita pelihara sampai hari ini. Kita berempat nggak pernah macam-macam. Mungkin karena asal mulanya dari satu company.
dari BRK Indonesia itu sama-sama adatnya tahu bagaimana satu orang yang lain. Saya rasa itu ya. Nah ini sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat bahwa kejujuran itu penting sekali. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Buat Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Banyak sudah dengar dari Pak Andreas ya. Tetapi satu hal tadi kita tanya nih, Bapak itu angkatan berapa? Katanya ITB 77, saya ITB 60. Lalu yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, kenapa sampai saya ikut-ikut dalam bisnis ini? Ya, sebagai orang tua selalu kita berharap berbisnis ya cari cuan pasti, tetapi membantu orang banyak itu penting. Ya, itu aja. Jadi kami tidak yang Pak Andreas sampaikan, mudah-mudahan hal ini bisa kita simak bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Bermanfaatan ya Pak Agus ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasan, sipil 77, jadi satu angkatan dengan Pak Andreas. Terus terang saya baru ketemu Pak Andreas itu kali ini, tetapi saya mendengar nama beliau itu sudah sangat lama ya. Terutama pada saat tadi diceritakan oleh Bung Saukat, pada saat 77 kumpul-kumpul mau bisnis cuci darah ini. Saya pernah dengar waktu itu dan tidak begitu mengikuti perkembangannya. Kemudian yang saya tahu Pak Andreas ini setiap hari selalu mengirimkan pun kata-kata hikmah di dalam grup 77. Nah ini sangat bagus motivasi. Nah terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas, terus terang saya juga baru tahu bahwa apa yang diceritakan itu ternyata luar biasa. Karena selama ini saya hanya dengar-dengar dari wacana yang ada di grup. Saya tahu beliau bisnis di cuci darah, tetapi bahwa tadi diceritakan pengalaman beliau itu luar biasa, sukses dan juga memberi manfaat buat banyak orang. Tapi ada satu hal yang saya ingin tahu sebetulnya. Di balik kesuksesan tentu banyak sekali juga hal-hal yang jatuh bangun sulit. Kemudian di balik sukses tentu juga ada kesulitan-kesulitan, ada perjuangan yang berat yang mungkin juga kadang-kadang hampir membuat putus asa. Nah, saya selalu ingin tahu dari dua sisi itu. Jadi di balik sukses tentu juga ada kesulitan perjuangan, bahkan kadang-kadang sesuatu yang sangat sulit. Nah, tentu hal ini kalau di dalam bisnis itu ada faktor misalkan kompetitor, ada saingan. Kemudian kita juga tahu di Indonesia itu suka ada mafia-mafia. Katakanlah di setiap bidang usaha yang kita tahu ada mafianya, dan mafia ini juga kadang-kadang sangat sadis di dalam mematikan usaha orang lain. Kemudian juga barangkali ada faktor-faktor lain yang sulit. Nah ini yang saya ingin bisa disampaikan supaya kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, karena di situ ada nilai-nilai keuletan, nilai-nilai kesabaran, kemudian juga ketangguhan, di samping juga nilai-nilai kejujuran dan lain-lain. Terus terang saya di umur di atas 60 ini sekarang lebih banyak ingin belajar kehidupan dari orang lain, baik itu orang sukses maupun orang yang tidak sukses. Nah, mohon kalau bisa nanti disampaikan hal-hal yang
yang mungkin sulit bahkan sampai di titik nadir bahkan. Oke. Nah itu. Baik, terima kasih Pak. Langsung saya jawab. Jadi begini, mengenai kesulitan banyak sekali kesulitan yang kami hadapi. Tapi yang jelas kesulitan itu bukan suatu rahasia yang kesulitan. Nah, kenapa saya tiap pagi mengirimkan kata bijak? Suatu ketika saya iseng, mula-mula saya kirim kata bijak kepada seorang ibu yang kebetulan istrinya Pak Slamet. Nah, kata bijak itu datangnya dari Pak Edi Rahman. Pantes ya, Pak Edi Rahman kaya aja, karena dia punya sekali prinsip-prinsip bisnis. Jadi kata-kata bijak itu dia bisa menciptakan sendiri, pantes dia kaya. Jadi saya kan mikir, saya pengen juga kaya sih, ya kayak Pak Edi gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia juga yang saya kenal bisa sama-sama kaya. Jadi kenapa tiap pagi saya harus mengirimkan kata bijak itu? Karena ada motivasi Pak, tertentu, pastian, gitu. Dan kalau kita lihat kata-kata bijak yang saya kirim, luar biasa ya Pak. Kayak misalkan tadi, bagaimana orang itu bisa berhasil dalam bisnis harus punya watak yang kuat, skill yang bagus, dan yang punya relasi yang luas. Itu kata-kata bijak dari Desi Anwar. Jadi betul juga ya, orang-orang itu kenapa yang ini kaya, yang ini hebat itu karena mereka punya prinsip-prinsip kehidupan. Yang kedua, saya ini nggak saya urutkan ya Pak. Tidak sedikit dapat kesulitan, tapi yang jelas bahwa pasti Allah Tuhan memberikan jalan keluar kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Contoh nih Pak, pada saat usaha saya ini baru dibuka, mau pinjam uang ke bank nggak ada yang mau Pak, karena belum berkembang. Akhirnya dapat, malahan sekarang kalau saya bilang ada proyek rebutan, kayak proyek yang di Jember 130 26 miliar, BNI, BCA, BRI, Orex, segala macam perebutan, pengen dapat. Ya tapi itu semua adalah jalan daripada yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus tekun, kita percaya. Dan yang tadi kita pelihara terus adalah apa yang disebut dengan 3C. Nah, kalau dengan kompetitor Pak, saya itu setiap kali berjualan atau berkontribusi, saya harus menancapkan legacy yang bagus. Legacy yang bagus sehingga saya di trust. Kalau saya lagi presentasi, misalkan di Pak Jawa, di Rumah Sakit Komodo, atau Baju merek, begitu saya presentasi Pak selesai, 15 menit kemudian selalu deal Pak. Kenapa? Ujung-ujungnya adalah trust. Jadi mereka tuh melihat bahwa Andreas ini bukan orang yang ingin untung doang, tapi bisa menolong orang lain. Misalkan di Kewa 10 mesin, saya presentasi baru selesai, udah langsung oke aja Pak. Oke, di Semarang saya pernah punya pengalaman ngobrol sama yang punyanya, ya udah pasang aja deh, harganya nggak dilihat lagi Pak. Gitu. Jadi trust, pasang suatu legacy yang bagus, itu aja. Dan yang saya bilang tadi, Wan itu menguntungkan pada pihak yang dilayani dan menguntungkan saya. Kalau yang dilayani pengen untung gede sendirian, saya rugi ya saya nggak bisa berkembang. Itu juga sebaliknya. Dan ini saya pakai terus. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tetapi orang yang benar akan diberikan jalannya lebih lebar Pak. Itu penting. Kalau kita membunuh mafianya capek Pak. Capek. Tapi biarlah tidak serahkan sampai di atas kita sukakan. Bukan teori tapi ini praktek beneran. Silakan. Selamat siang, saya Joni TI 83 Pak Andreas. Salam satu juga Global E. Saya dapat hadiah dari Pak Andreas hari ini adalah inputnya KSA. Supaya mudah saya mungkin saya bikin tambah minta izin jadi kasih gitu. Menulis attitude, skill,
sama habit. Nah, habit ini saya dapat dari Bapak hari ini karena biasanya saya tahu banyak ASK, attitude, skill, knowledge sebagai input. Kemudian setelah diproses oleh Bapak menjadi tadi ada tambah relasi, attitude, skill ditambah kemudian jadi relasi. Nah, prosesnya ini melalui tadi kalau nggak salah pakai training center yang excellence kalau nggak salah. Terus ini proses yang mungkin ada kiat-kiat bisa kita pakai. Kalau Bapak memasarkan mesin, kami kebetulan dengan beberapa alumni ITB yang lain sedang merintis usaha kargo drone untuk Papua. Nah, mendapatkan trust tadi mungkin saya perlu diskusi dengan Bapak nanti karena ada ancaman juga seperti Pak dibilang Pak Sokan ada tanda kutip kalau di daerah itu mungkin ada kita sebut mafia tapi Ada premannya gitu. Itu lebih tepat. Indonesia itu negeri preman sebenarnya sehingga berbeda dengan Bangladesh. Terima kasih Pak. Nama saya Daniel, saya dari Arsitek 84. Tadi saya agak telat datang, mohon maaf. Jadi agak ketinggalan. Dulu ya. Nah ini menarik nih bisnisnya. Cuman saya pengen tahu ini bisnisnya klinik cuci darah ya Pak ya. Jadi bukan klinik lab secara umum gitu ya, bukan ya. Jadi klinik cuci darah ya. Nah memang ini kalau saya lihat di keluarga saya itu ada beberapa orang yang kena gagal ginjal sih memang. Pertama dulu ada pembantu saya tuh kena gagal ginjal, mungkin dia ada kelainan dari kecil kali ya. Jadi umur berapa dia itu ya? Umur 35 atau 40 gitu ya. Langsung pertanyaannya Pak. Iya. Nah, jadi ada gagal ginjal jadi agak menarik gitu. Cuma saya pengen tahu nih sistem investasinya itu bagaimana ini? Apakah tadi saya ada pertanyaan itu apakah ada klinik atau kita taruh uang di tempat Bapak investasi gitu? Atau ada franchise gitu? Ada outlet franchise? Apakah berdiri sendiri atau di rumah sakit tadi ya? Tadi saya lihat kan ada di rumah sakit, nah itu sih pertanyaan saya. Oke. Yang kami lakukan adalah begini, bahwa kalau Bapak punya ruko atau punya rumah sakit, sediakan suatu ruangan. Nah, berapa mesin yang mau dipakai, yang mau digunakan, tinggal setiap mesin itu ukurannya 15 meter persegi ruangannya satu mesin. Jadi kalau misalkan di rumah sakit Bapak mau bikin 10, sediakan ruangannya 150 meter persegi, bisa buat 10 mesin. Ruko juga sama, kira-kira 15 kali 10 gitu kan, 150. Nah, cuma saya lebih tertarik di rumah sakit daripada di ruko karena perizinannya lebih sulit, lebih macam-macam. Sebetulnya yang bikin macam-macam itu siapa ya? Itu mafia itu bikin macam-macam, pokoknya dipersulit aja. Tapi kalau rumah sakit relatif lebih gampang ya. Nah, yang kedua, Bapak bisa investasi uang di saya. Jadi saya misalkan bangun di mana, di Mowere ada 10 mesin, satu mesin saya habisnya 200 juta misalkan. 10 mesin jadi 2 miliar kan. Bapak mau berapa satu mesin, 2 mesin, taruh sama saya, nanti hitungnya untungnya pada bulan itu untuk 10 mesin berapa. Kalau Bapak investasinya 2, jadi 2 per 10 kali keuntungan total. Cuma Bapak harus lihat dulu saya ini orang jujur apa bukan. Kalau dengan saya tukang tipu itu kan uangnya masuk segala macam bisa hilang itu ya, jadi bisa dilihat. Tapi kalau untung tahu lah saya latar belakangnya apa. Teman-teman di ITB Ganesha Wisata dari Indonesia juga sama, 1 miliar itu satu orang cuma 100 juta, semuanya 10 orang coba. Sekarang udah invest, udah break even. Jadi enak aja tiap tahun dapat untung terus, nggak mikirin apa-apa lagi, gitu. Ya Pak, yang mesin
usia mesin rata-rata 15 sampai 20 mesin nggak apa-apa. 20 tahun ya, 15 sampai 20 tahun nggak apa-apa. Apalagi saya punya teknisi 20 orang. Bisa mengumpulkan spare part ya kita cari lah. Kalau kita invest tadi di rumah sakit yang Bapak ya. tadi ya. Nah itu pengelolaan itu Bapak nanti yang bantu. Iya kita Kita hanya sediakan alatnya. Bisa apa nih? betul. Genesis. Betul. Nantinya itu bisa di apa? Di custom sendiri gitu. Ya, jadi gini, rumah sakitnya misalkan Bapak kenal ya ownernya. Udah pokoknya gitu ruangan yang kosong sediakan aja 150 meter persegi. Nanti Bapak jual sama kita kerjakan. Tapi nggak ada profit sharing dengan rumah sakitnya. Profit sharingnya ada. Kalau rumah sakitnya kelas B, Delta, rumah sakitnya dapat 7,5% dari revenue. Kalau rumah sakitnya kelas C, dapatnya 10%. 10% dari revenue. Pokoknya rumah sakitnya untung. Jadi kalau kita berjualan sama rumah sakit biasanya saya bilangnya Bapak, Ibu, direktur rumah sakit tinggal tidur. Ya, itu yang saya urusin. Nggak ada sewa dengan rumah sakit ya. Dia hanya dapat investasi lagi aja. Iya, nggak pakai nyewa. Ya. Pak, Terima kasih. Saya dengan Sabto Biologi 89. Terima kasih Pak. Aduh, ini original sekali ya. Kalau saya lihat dari paparan Bapak, ini original pemikiran Bapak berdasarkan dari perjalanan ya, pengalaman Bapak. Terima kasih Pak atas pencerahan hari ini. Nah, ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Pertama, ini kan udah 50 ya Pak ya, berarti ya Bapak dari 50 tempat. Nah ini sudah menjadi korporasi juga ya Pak ya. Nah Bapak sistem untuk mitigasi ya atau manajemen resikonya seperti apa Pak? Karena ini resiko kan langsung ya kena ke orang gitu ya. Kemudian masalah-masalah yang mungkin muncul gitu ya. Dan manajemen resiko yang kita lihat sebetulnya Pak berdasarkan dengan profit and loss Pak. Dari profit and loss itu saya bisa baca tuh ya. Oh ini kegedean, ini kecilan, ini kemana nih kita kegedean seperti ini. Nanti bisa kita ulangi tuh Pak. Apakah itu dipakainya salah, apakah itu dicuri. Karena dulu satu saringan darah bisa dipakai 8 kali. Para suster itu ada ya Pak ya, yang curang. Dimana oh ini udah dipakai udah klot itu artinya mampet. Jadi harus dibuang. Padahal nggak mampet Pak. Ini dipakai terus, yang lainnya baru dia bawa pulang. Nah, karena itu kayak misalkan di Tokopedia, saya nggak ngomong itu barang curian ya. Kalau misalkan beli murah itu harus dilihat itu benerannya. Kalau begitu sama saya ditantang, oke, kamu jual ada berapa biji 1.000, saya mau beli 10.000, nggak ada barang punya. Gitu. Kita harus curiga ya. Jadi kalau manajemen resiko kita kan melihatnya susah. Kalau buat manusianya yang tadi Pak, dasar-dasarnya, yang dari segi prakteknya, kita lihat dari profit and loss saja itu bisa lihat sumber daya manusia berapa sih? Sebetulnya paling besar berapa? Mungkin bapak-bapak semuanya mengerti kalau andaikan bisnis sumber daya manusia itu nilainya berapa persen? Di kami, usaha kami 15 sampai 20%, segitu Pak, nggak boleh lebih. Kalau lebih 23, 25 itu wah rugi itu Pak. Pokoknya 15 sampai 20%. Ya, itu manajemen resiko. Nah, terus kalau di Bandung ini asin, ya kan? Sunda senang makan asin, jadi darah tinggi, kasus ginjalnya banyak. Karena itu saya nih sebenarnya lagi menunggu nih Pak, mau mengakuisisi satu klinik di Ujung Berung. Tahu kan Ujung Berung ada bakso apa gitu kan? Itu mau saya akuisisi. Orangnya ngebet kerja sama saya. Karena kalau dia itu ambil dari saya,
bisa untung. Dan sekarang dia kerjasama sama kompetitor lainnya nggak mau lepas. Jadi masuk pengadilan itu Pak, berdua itu. Kira-kira ada yang kasus begitu. Nah kalau buat kami intinya kalau Bandung sangat menarik Pak.